Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas konsep dasar dalam teori bilangan, yaitu keterbagian atau divisibility. Ya, atau keterbagian ya. Mungkin terdengar cukup sederhana ya, tetapi konsep ini sangat luas ya, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu keterbagian? Nah, kita umpamakan kita memiliki dua buah bilangan ya, A dan B. Kemudian kita akan mengatakan bahwa A membagi B ya, atau kita tulis simbolnya seperti ini. Artinya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga ada AK sama dengan B. Ini dengan K adalah bilangan bulat ya. Nah, contohnya adalah tujuh ya habis membagi 63. Karena di sini kita dapat tulis 7 dikali 9 sama dengan 63. Nah, atau artinya 63 merupakan kelipatan dari 7. Dari bentuk ini kita dapat melihat ya, konsekuensi penting, yaitu bahwa setiap bilangan akan habis membagi 0 ya. Jadi A akan habis membagi 0. Dengan A adalah atau kita bisa tulis jadi seperti ini ya. A dikali 0 sama dengan 0. Tentu tidak dengan sebaliknya, bukan berarti dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa A sama dengan 0 per 0. Tentu ini tidak ya. Karena bentuk 0 per 0 adalah merupakan bentuk yang tidak valid atau kita sebut bentuk tak tentu ya. Karena kemungkinannya bisa banyak sekali, artinya bukan sebuah nilai ya. Nah, dari konsep divisibility ini kita juga memiliki konsep lain ya, atau perfect numbers. Jadi apa itu perfect numbers? Perfect numbers adalah sebuah angka ya, atau angka sempurna, di mana jika kita menjumlahkan semua hasil pembaginya selain dirinya sendiri, maka itu adalah disebut sebagai angka sempurna ya. Contohnya misalkan kita punya 6 di sini ya. Nah, 6 pembaginya adalah 1, 2, dan 3 selain dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh dari perfect numbers. Nah, contoh yang bukan perfect numbers ya, contohnya misalkan 10 ya. 10 bisa dibagi oleh angka 1 ya, 2, 5, dan 10 ya, tidak masuk ya. Dan ini adalah hasilnya bukan. Meskipun kelihatannya teori ini
cukup mudah ya. Namun sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan sulit ya untuk dijawab. Ya, namun tentunya dapat beberapa fakta dasar ya yang dapat kita jadikan acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi dengan lema bahwa A membagi B atau A habis membagi B, nah maka kita akan mendapatkan fakta-fakta lain ya, yaitu adalah A juga akan habis membagi B dikali C ya. Di sini untuk semua C. Kemudian fakta lain, nah jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A akan habis membagi C. Karena bisa kita lihat B merupakan kelipatan dari A, C merupakan kelipatan dari B, oleh karena itu maka C merupakan kelipatan dari A. Lalu fakta lain adalah jika A habis membagi B dan A juga habis membagi C, maka A akan habis membagi S dikali B ditambah T dikali C untuk sembarang bilangan bulat S dan T ya. Juga berlaku ya, jika A habis membagi B, maka ada bilangan C yang tidak nol akan membuat C A dikali C habis membagi C dikali B, dengan syarat C tidak sama dengan 0. Dengan konsep divisibility ini, kita juga perlu memahami bilangan prima dan komposit. Jadi apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi hanya dengan satu atau dirinya sendiri. Sedangkan bilangan komposit merupakan bilangan yang dibentuk dari perkalian antara dua atau lebih bilangan prima. Namun ya, ada juga ya yang bukan keduanya. Jadi bukan prima dan juga bukan komposit. Ya, jadi kalau bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan dirinya sendiri, kemudian bilangan komposit adalah bilangan yang terdiri dari dua atau lebih dari perkalian bilangan prima ya. Contohnya misalkan 1 ya, itu bukan bilangan prima maupun bilangan komposit. Nah, lalu apa yang terjadi jika sebuah bilangan tidak habis dibagi ya? Kapan A tidak habis membagi B, misalkan seperti itu. Jadi artinya kita bisa tulis seperti ini, B sama dengan A dikali K ya, atau AK ditambah R ya. Dimana R adalah remainder dengan nilainya adalah antara 0 sampai dengan A ya. Nah, perhatikan bahwa di sini R bisa sama dengan 0 ya, atau tetapi tidak perlu sama dengan A, karena dia akan menghasilkan nilai yang sama, artinya dapat membagi ya. Contohnya seperti ini. Jadi jika R sama dengan 0, B sama dengan AK plus 0, ini artinya A habis membagi B. Kemudian jika R sama dengan A, maka AK ditambah A ya, atau sama dengan A dikali K plus 1. Ini juga artinya adalah A habis membagi B gitu. Jadi yang ini tidak perlu ya. Jadi contohnya misalkan kita punya di sini
apakah 5 ya habis membagi 17 ya? Tentu jawabannya tidak ya. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. Ya 5 17 ya sama dengan 5 dikali 3 ya ditambah 2, dengan 2 adalah remainder. 5 adalah pembagi dan 3 adalah hasil bagi. Konsep yang terakhir ini kita akan lanjut di video berikutnya, yaitu tentang modulo ya. Jadi itu pembahasan kita untuk video ini tentang keterbagian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.